Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Sulaiman. Di sini saya akan membahas tentang binary tree. Jadi langsung saja pengertian binary tree. Binary tree adalah struktur data yang mirip dengan linked list. Bila linked list dianalogikan sebagai rantai yang linier, maka binary tree dianalogikan sebagai pohon. Karena tree ya, ini tree pohon. Lalu binary tree dikelompokkan menjadi tree yang tidak berurut. Jadi ada yang unordered binary tree dan ada yang ordered binary tree atau yang berurut dan yang tidak terurut. Jadi konsepnya itu adalah yang pertama konsep struktur data yang terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Jadi kalau akar ini adalah yang paling atas nih, si kakek ini adalah akarnya atau root biasanya. Nah, kalau ke bawahnya ini adalah parent-parent atau child. Jadi orang tua atau anak gitu. Struktur data yang menunjukkan hubungan bertingkat memiliki hierarki. Ya, jadi hierarki itu contohnya dari saya ke bapak lalu ke kakek. Dari adik saya ke bapak lalu ke kakek. Dari paman lalu ke kakek gitu. Jadi ada silsilahnya kalau di keluarga. Merupakan struktur data yang tidak linier yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki, urutan, tingkatan, kedudukan antar elemen-elemennya. Jadi contohnya itu ada struktur organisasi, silsilah keluarga, lalu ada struktur folder dan lain-lain. Konsep tree itu. Lalu di sini ada level dan derajat tree ya. Kalau level ya, yang root itu akar dimulai dari 0. Lalu ke bawahnya itu 1, ke bawahnya lagi 2 gitu. Jadi kalau level itu yang paling atas 0, yang paling bawah angka yang terbesar gitu. Sementara kalau derajat terbalik. Kalau derajat itu angka yang terbesar itu adalah root, pasti root ya atau yang paling atas gitu. Nah, ini adalah istilah dan hubungan komponen tree, banyak banget, tapi sini saya tidak akan menjelaskannya karena waktunya cukup singkat. Setelah itu ada beberapa hubungan dan komponen tree kurang lebih seperti ini. Kalau node atau simpul adalah simpul dari masing-masing data dari suatu tree. Ini yang kotak-kotak itu adalah node ya, simpul. Pasti udah tahu. Lalu selanjutnya ada predesesor atau pendahulu ya. Kalau pendahulu itu adalah node yang berada di atas node tertentu. Contoh misalkan predesesornya D E G H I J itu adalah B nih, B. D E G H I J orang tuanya gitu ya. Yang pendahulunya adalah B gitu. Lalu ada suksesor yaitu penerus dan subtree adalah node yang berada di bawah node tertentu. Jadi kalau suksesornya B itu siapa? Nah, ini kan B, suksesornya itu ya yang di bawahnya gitu. D, E, G, H, I, J gitu. Selanjutnya ada size. Size adalah banyaknya node di sebuah tree. Nah, ini ada 10 size-nya itu. Kita hitung aja. Node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lanjut, ini ada ancestor atau leluhur ya. Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya, ancestor J itu adalah G, E, B, A. Jadi ancestornya J ini adalah G ke atas, lalu ke atas lagi E, ke atas lagi B, lalu ke atas lagi A ya. Sampai ke root atau ke yang paling atas. Setelah itu di sini ada descendant atau keturunan, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi kalau descendantnya B, ya ke bawahnya aja ditulis gitu. Akar-akar ke bawahnya dari B ini apa aja gitu semua. Lalu ada parent, parent itu orang tua. Istilah dan hubungan komponen tree. Jadi gini misalkan kalau parent, misalkan ini kan parent nih. Parent I itu, orang tua si I itu siapa? G. Nah, parent I, G kayak gitu. Kalau ininya parent parent dalam kurung J, ya G juga sama. Contoh kalau misalkan parent dalam kurung D, misalkan ini parent dalam kurung D, berarti B kayak gitu.
Lalu ada child. Nah, ini itu child itu anak ya. Jadi kalau child anak itu siapa? Ada G dan H gitu. Kalau J-nya itu nggak include ya, nggak masuk karena ini mah cucu bukan anak gitu, beda. Kalau misalkan ditanya child-nya B siapa? Ya berarti diisinya D dan E gitu ke bawahnya. Lalu ada sibling atau saudara. Adalah node yang memiliki parent yang sama. Contoh misalkan sibling D itu siapa? Saudaranya D itu siapa? Ya E sebelahnya. Karena orang tua dari D dan E itu adalah B. Berarti otomatis D sama E itu saudara. Kalau yang ditanya siblingnya misalkan I siapa? Ya sama dengan J gitu. Karena orang tuanya G, ini anak-anaknya. Kayak gitulah intinya mah. Setelah itu ada Hague. Hague itu adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Misalkan kalau tree-nya cuma segini A, B, C berarti cuma 2 tingkatan. Nah, ini ada Hague-nya ada 5. Berarti yang pertama tingkat pertama 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu ini ada root, akar. Adalah node khusus yang tidak memiliki predesesor atau pendahulu. Ya, otomatis akar itu nggak ada pendahulunya ke atas kan. Berarti disebutnya akar atau root. Kalau dalam pohon kan ada akar tuh. Lalu ada leaf. Leaf itu adalah daun. Adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Lalu ada degree. Degree adalah banyaknya anak dalam suatu node. Forest adalah kumpulan dari tree gitu. Selanjutnya adalah deep atau kedalaman. Adalah hasil tingkat node maksimum dikurang 1 level dari node X. Jadi deepnya D itu sama dengan 2. D ini tingkatannya itu adalah 1B, 2A gitu. Lalu ada operasi pada tree. Ini banyak banget operasi-operasinya, bisa di pause terus dibaca aja. Nah, ini gambar binary tree. Contoh seperti ini. Root ini adalah akar ya, atau pohon dari akar pohonnya. Lalu parent ini adalah induk. Lalu ini adalah child node, ini adalah anak ya, anak dari root. Lalu ke bawah lagi, kalau parent ini otomatis mempunyai anak. Ya, ini anaknya 2 ya. Lalu kalau leaf itu artinya node yang tidak punya anak gitu, yang tidak punya keturunan. Lalu di sini ada sibling. Sibling itu adalah node yang memiliki anak lebih dari 2 gitu. Atau memiliki child node lebih dari 2. Nah, ketika ada sibling seperti ini, maka di sini itu terbuat subtree ya. Lalu pada binary tree ini ada istilah seperti pre-order, in-order, dan post-order. Nah, kalau nama ini merefleksikan tempat root node ketika di print. In-order artinya print from left, root, right. Jadi dari kiri, terus ke akar, terus ke kanan gitu. Berarti kalau ngelihat dari yang ini, kalau 3 gini ya, dari kiri terus ke akar lalu ke kanan. Itu untuk yang in order. Nih in order, nih 4 2 5 4 2 5 dari kiri lalu naik ke 1 lalu ke 3. Terus untuk yang pre-order artinya dari akar, dari root terus ke kiri terus ke kanan ya. Pre-order dari akar berarti dari 1 ke kiri, berarti terus ke kiri baru ke kanan gitu. Lalu yang post order artinya dari kiri kanan baru ke root. Berarti kalau yang post order ini, nah post order berarti dari kiri ke kanan baru root gitu. Ya, selanjutnya kita implementasi langsung ke bahasa C++. Ya langsung aja ke implementasinya karena di sini kalau dibahas panjang banget. Di sini saya akan menjelaskannya tentang sintak pada binary tree. Jadi di sini ini tuh adalah pendeklarasian struct sebuah tree awal ya. Sebuah struct yang di dalamnya terdapat 3 field, indata, node,
pointer kiri dan pointer kanan, node kiri kanan. Jadi kalau yang pertama ini, variabel bertipe data integer digunakan untuk menyimpan data pada node nanti. Selanjutnya, variabel pointer yang bertipe data abstrak atau node digunakan untuk menunjuk node anak kecil sebelah kiri ya. Jadi dari parent atau dari root ke kiri. Lalu kalau ini hampir sama tapi ini ke kanan. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk node baru. Nah, ini ngecek jika root kosong ya. Kalau rootnya kosong maka akan melakukan proses ini. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penambahan node yang berisi nilai atau data pada tree. Parameternya adalah variabel pointer bertipe data abstrak yaitu node dan variabel bertipe data integer untuk menyimpan data yang diinput. Ini pembuatan node baru. Nah, ini pengalokasian memori dari node yang baru tadi. Lalu ini adalah inisialisasi awal node yang dibuat. Lalu ini, jika data yang akan dimasukkan lebih kecil daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kiri. Tetapi jika data barunya lebih kecil dari root, ya, atau dari data yang mengakses root, maka ketika ditambahkannya itu adalah rootnya itu mengakses kiri. Nah, jadi data baru. Jadi seperti tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Dan ini sama saja, kalau data yang dimasukkan lebih besar dari elemen root maka akan diletakkan di node sebelah kanan ya. Ini hampir sama. Tetapi kalau yang ini jika data barunya sama dengan root maka akan menampilkan data sudah ada seperti itu. Lalu ini adalah void preorder ya, fungsi yang digunakan untuk mencetak tree secara preorder yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada ininya sintaknya. Jadi menampilkan root tadi yang mengakses data ya. Lalu preorder rootnya itu di kiri ya, datanya itu di kiri dulu baru di kanan. Kalau ini yang in order. Kalau yang in order yaitu ke kiri dulu terus ke root baru ke kanan. Kalau yang post order ke kiri dulu gitu ya, dari root itu ke kiri, ke kanan, baru ke rootnya. Nah, ini adalah fungsi utama. Di sini deklarasi variabel, ada integer pilihan dan data, lalu ada node, node-nya pohon atau tree juga bisa. Di sini saya menamakan pointernya itu pohon, lalu pohonnya itu masih kosong gitu. Lalu melakukan do while dan menampilkan menu ya. Dan ini itu case 1 itu jika pilih menu 1, nah ini akan menampilkan seperti ini. Ini yang menu 2, ini yang menu 3, ini yang menu 4, dan ketika pilihan 5 maka akan return exit failure gitu. Kalau tidak sama dengan 5 ya pilihannya. Tapi kalau 5 maka akan exit keluar. Nah, yang pertama itu tambah, yang kedua lihat pre-order, yang ketiga lihat in order, yang keempat post order. Ya, sekarang kita jalankan programnya. Sekarang kita tambahkan datanya dulu, misalkan datanya 15, lalu 27, lalu 12. Kalau yang pre-order, maka tampilannya seperti ini, 15, 12, 27. Kalau yang in order, maka tampilannya seperti ini, 12, 15, 27. Setelah itu, kalau yang post order, maka tampilannya seperti ini, 12, 27, 15. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mereview sedikit, bahwa kalau yang in order, artinya menampilkannya itu kiri, tengah, kanan. Atau kiri, root, kanan. Gitu. Kalau yang pre-order adalah root, kiri, kanan. Kalau yang post order, kiri, kanan, root. Kurang lebih seperti itu. Ya, inilah pembahasan saya tentang binary tree. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.